Kalau kita kuliah di kampung sendiri itu tidak menutup kita harus tidak berkembang seperti itu. Jadi kita bisa mengembangkan skill-nya kita walaupun kita kuliah di kampung sendiri. Siapa coba yang mau majukan daerah kita kalau misalnya bukan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di podcast Kampus Universitas Karya Persada Muna. Saya Wulan Rewani akan menjadi teman Anda dalam perbincangan santai kita kali ini. Dan tentunya kita punya topik spesial yaitu penerimaan mahasiswa baru di tahun 2024. Kita sudah bersama narasumber kita yaitu Ibu Rasnia Saruni SKM MKes sebagai Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan. Hai, selamat siang Ibu. Siang, Bulan. Boleh diceritakan sedikit terkait profil singkat dari Universitas Karya Persada Muna? Langsung saja, Universitas Karya Persada Muna itu awalnya terdiri dari dua kampus, dua perguruan tinggi, ada Politeknik Karya Persada Muna, ada Stikes Karya Persada Muna. Jadi Politeknik Karya Persada Muna itu awal berdirinya itu tahun 2020 dan untuk Stikes itu tahun 2021. Jadi atas inisiatif dari Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan bahwa sebaiknya kampus kita ini dijadikan satu karena kebetulan sama-sama kesehatan kemarin jadi disatukan jadi satu. Jadi Universitas Karya Persada Muna itu di bulan Desember tahun 2022. Tetapi ada tambahan prodi. Tambahan prodinya itu ada 4. Jadi sekarang itu jadi 4 fakultas. Yang pertama itu Fakultas Ilmu Kesehatan, ada prodi profesi nurse, ada S1 keperawatan, S1 K3 sama S1 Adminkes. Terus untuk Politeknik Karya Persada Muna itu ada berubah dimasukkan menjadi di Fakultas Vokasi. Jadi selain FIK ada Fakultas Vokasi. Fakultas Vokasi itu terdiri dari D3 Administrasi Rumah Sakit, D3 Kebidanan dengan D4 Promosi Kesehatan seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi bahwa D3 Administrasi Rumah Sakit dan D4 Promosi Kesehatan itu awalnya dari Politeknik, hanya tambahan D3 Kebidanan karena dimasukkan sebagai Fakultas Vokasi seperti itu. Jadi tambahan berikutnya itu yang non kesehatan ada Fakultas Manajemen dengan Fakultas Hukum, itu masing-masing masih ada satu program studi. Dan insya Allah rencananya sekarang ini ada 2 tambahan program studi baru. Semoga cepat dapat SK sehingga tahun ini kita sudah bisa buka yaitu program studi PGSD IPA dengan program studi Sistem Informasi. Semoga dengan bertambahnya prodi itu bisa memikat minat masyarakat untuk Kabupaten Muna dan secara khusus dan umumnya itu Sulawesi Tenggara bisa mendaftar kuliah di UKPM, mungkin seperti itu. Oke, fasilitas apa saja yang terdapat di kampus UKPM? Fasilitas, jadi di UKPM ini kemarin itu kita sekarang terbagi 2, ada kampus 1, ada kampus 2. Jadi kampus 1 itu ada masih di sini tempatnya. Jadi kampus 2 itu ada rektorat. Untuk kampus 1 Fakultas Ilmu Kesehatan dengan Fakultas Vokasi. Terus untuk di kampus 2 ada rektorat, ada Fakultas Manajemen dengan Fakultas Hukum. Nah, selain itu ada juga ruang kuliah. Di dalam ruang kuliah itu kita sudah lengkapi dengan kita sekarang pakai TV. TV yang sebagai salah satu alat untuk proses pembelajaran. Kadang kita bisa menampilkan materi untuk ngajar, slide seperti itu. Terus kita juga di sini ada, alhamdulillah kita punya laboratorium terpadu. Ada laboratorium kebidanan, ada laboratorium keperawatan, terus ada juga laboratorium promkes. Ada musola, ada perpustakaan. Terus kita juga di sini menghadirkan sebuah lembaga yang bisa
memfasilitasi, alumni keperawatan atau kebidanan untuk bekerja, di rumah sakit luar negeri, Wow, yaitu luar Balai biasa. Latihan Kerja Komunitas Karya Oh Persada iya, Muna. BLK ya? Ya, jadi, kita punya lulusan atau tamatan itu alumni, kita usahakan tidak nganggur, seperti itu. Jadi itu salah satu, eee, fasilitas-fasilitas. Jadi kalau misalnya adik-adik yang mau kuliah di UKPM, kita juga di sini ada WiFi Oh yang iya, biasa itu itu yang terpenting. biasa mahasiswa itu, calon mahasiswa itu di kampusnya ada WiFi-nya ndak, gitu. Iya, betul Jadi, betul. insyaallah kami di sini juga menyediakan WiFi ada di kampus 1 maupun di kampus 2 seperti itu. Oke, adakah program atau inisiatif yang diberikan kampus untuk menghadapi perkembangan zaman dalam Mhm, proses perkuliahan calon mahasiswa baru? oke. Sepertinya di sini kemarin itu ada namanya PPKS. Jadi itu biasa kan sekarang itu zaman-zamannya anak muda itu apalagi sudah terkontaminasi dengan yang namanya elektronik Iya, itu, gadget. gadget itu, kadang ada namanya yang disebut di kampus itu 3 dosa besar. Ada yang namanya Oh, pembulian, kekerasan seksual, intoleransi, seperti itu. Jadi, kebetulan di kampus kami itu sudah ada yang namanya ruang oh konseling, iya, bimbingan bimbingan konseling. dan Jadi, konseling ya. ya itu yang, sudah ada ruangan dan bimbingan konseling itu, kami juga ada pembinanya, seperti itu. Mmm, Sudah di-SK-kan oleh rektor, terus, pihak kampus juga sudah mendaftarkan unit untuk 3 dosa besar itu mmm, di LLDikti, tinggal ada panselnya. Jadi dalamnya itu terdiri dari ada mahasiswa dan dosen. Jadi, misalnya ada itu sudah disosialisasikan juga ke mahasiswa, misalnya ada dia merasa dibully di mhm, kampus, merasa misalnya saya di sini dibeda-bedakan, seperti itu, diasingkan, ya diasingkan seperti itu. Akan menyediakan ruang selain bimbingan konseling sama pembimbing akademik itu, kami juga menyediakan ruang bahwa, oh di sini ada ruangan khusus untuk mmm, mau sesi oh curhat, iya, mau seperti apa itu. Mungkin itu salah satu yang jadi usaha kami di Universitas Karya Persada Muna untuk membuat mahasiswa betah di kampus, iya, seperti itu. yang seperti itu juga yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Mhm. Mhm. Oke, lanjut, dari program-program yang telah disebutkan tadi, apakah ini masih menjadi rencana atau sudah terlaksana? Alhamdulillah sudah terlaksana karena sudah ada SK Pansel, Panitia untuk, pencegahan 3 dosa besar. Mmm, Kemarin juga pada saat PKKMB disosialisasikan untuk, 3 dosa besar. Terus sekarang juga sudah ada ruangan, bimbingan konseling, kebetulan, adanya itu ruangan ada di kampus 1. Jadi di situ, bukan hanya sebatas rencana tapi sudah dilaksanakan, jadi baik. gitu. Apakah terdapat bantuan atau fasilitas khusus yang disediakan oleh pihak kampus untuk calon mahasiswa baru yang mengalami kesulitan finansial? Mhm. Oke, ini memang hal penting Iya, yang betul. harus dipikirkan kampus, apalagi kita, kampus di UKPM ini jadi visi misi yayasan itu untuk mengembangkan SDM untuk Kabupaten Muna khususnya. Jadi misalnya ada, kebetulan di kemahasiswaan itu kami ada, namanya bantuan beasiswa, ada beasiswa yayasan, ada juga beasiswa KIP kuliah, Iya. ada juga kemarin sudah ada kerjasama dengan, eee, instansi-instansi Kabupaten Muna yang akan menyediakan, Mmm, beasiswa. Kemarin juga sudah ada mahasiswa yang dapat beasiswa mmm. itu dari Pemda. Oh Nah, iya. dari Pemda, untuk saat ini mahasiswa di UKPM itu dapat beasiswa KIP kuliah itu ada 463 orang. Wow, Itu terdiri dari skema 1 dan skema 2. luar Jadi biasa. dengan, adanya beasiswa ini semoga bisa mempermudah mahasiswa untuk kuliah. Jadi mahasiswa bisa, ya istilahnya mungkin mereka, "Ayo kuliah saja, tidak usah Mhm. pikirkan soal finansial." Iya, betul. Sedangkan untuk yang tidak dapat beasiswa itu, kami tuh di sini di kampus itu selalu sebelum UTS, sebelum masuk kuliah, pihak keuangan itu selalu memberikan surat edaran bahwa ada pembayaran itu beberapa tahap, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Itu bagian tidak dapat beasiswa.
Oh, itu yang Mmm. dimaksud dengan program cicilan biaya Iya, kuliah ya, ya Bu? itu namanya program cicilan. Jadi program cicilan itu ada sebelum Masuk. masuk perkuliahan, terus sebelum UTS, Mhm. habis itu sebelum UAS. Jadi pada saat UAS, pembayaran si mahasiswa ini sudah Oh, lunas, iya. seperti itu. Jadi misalnya semester 1 si mahasiswa punya uang, "Saya punya uang 500.000." Mhm. Ah, oke silakan bayarkan di keuangan 500.000 dengan catatan kami punya, surat, keterangan penundaan pembayaran dengan memberikan jangka waktu kapan bisa dibayar, Oh. seperti itu. Jadi bagi yang tidak terlalu mampu untuk, Mhm. pembayaran di kampus itu bisa Dicicil, dicicil iya. seperti itu. Oh, luar biasa. Mhm. Baiklah, kita sudah mendengar profil singkat dari baiklah, kita sudah mendengar profil singkat dan program-program yang terdapat di UKPM. Kalau boleh tahu penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 kapan waktu Mhm. pelaksanaannya? Oh iya, pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru itu sekarang ini sementara berlangsung. Mmm. Jadi sementara berlangsung itu sebenarnya dimulai dari bulan Februari yang lalu. Februari ya, Bu? Februari sampai di bulan Agustus. Februari sampai Agustus itu terdiri 3 gelombang. Jadi saat ini masih penerimaan gelombang 1. Mmm. Nah, jadi setelah memasuki bulan Mei maka masuklah gelombang kedua. Nah, Mmm. jadi, bagi mahasiswa yang tahun lalu tidak lulus kuliah, Mhm. bisa daftar untuk sekarang ini masuk gelombang 1. Bahkan sekarang itu pendaftar sudah alhamdulillah sudah lumayan, Mmm. ada yang daftar online, ada yang daftar offline juga yang langsung Langsung ke kampus. heeh, jadi pihak kampus juga sudah membuka piket pendaftaran di kampus, seperti itu. Apa-apa saja persyaratan atau tahapan dalam penerimaan mahasiswa baru? Mhm. Persyaratan itu yang pada umumnya ya ada ijazah, Mmm. ada SKHU, ada KTP, ada KTP pribadi si calon mahasiswa, ada KTP kedua orang tua, terus ada kartu keluarga sama pas foto. Tapi kalau misalnya gini mau datang mendaftar ternyata belum punya ijazah. Mhm. Nah, pertama boleh bawa dulu rapor, Mmm. kalau belum punya ijazah. Terus yang kedua bisa bawa surat keterangan lulus. Nah, setelah itu pada saat sebelum seleksi pendaftaran mahasiswa baru, maka, si mahasiswa itu wajib melengkapi dokumen pendaftaran seperti itu. Mhm. Sama halnya dengan misalnya si mahasiswa nih belum cukup 17 tahun, Mhm. ternyata dia belum punya Belum, iya, KTP, belum punya KTP. seperti itu. Jadi boleh bawa dulu kartu keluarganya. Oh, Nah, iya. setelah itu, eee berjalannya waktu sudah umur 17 tahun boleh ngurus Iya. KTP. Kalau terkait dengan uang biaya pendaftaran, Bu? Biaya pendaftaran itu sekarang kami membuka 200.000. Pendaftaran itu sudah termasuk dalam, proses administrasi untuk, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, Oh, seperti iya. itu, seleksi awal. Oke, mengapa UKPM harus dipilih untuk tempat berkuliah? Nah, ini yang menjadi selalu jadi, masyarakat, kenapa juga saya harus kuliah di Iya, UKPM? karena kampusnya masih baru atau Masih baru, iya, baru juga ada di Muna, di iya, kota kecil seperti itu. iya, hanya satu-satunya. Gitu, ngapain kuliah di tempat kecil baru, bukan juga di kota besar, saya sudah SMA di Muna, mau kuliah lagi di Muna, Iya, aduh, betul. kenapa saya tidak berkembang begitu. Selalu kita itu, kita patahkan mindset Mmm. yang seperti itu, kita harus bahwa kalau kita kuliah di kampung sendiri itu tidak menutup kita harus tidak berkembang seperti itu. Jadi Iya, kita bisa mengembangkan skill-nya kita walaupun kita kuliah di kampung sendiri, siapa coba yang mau majukan daerah kita iya, kalau misalnya bukan kita, seperti itu. Jadi, mungkin, hitung-hitungan ekonominya saja mungkin seperti ini, misalnya saya kuliah di luar, terus orang tua saya itu ngirimnya per bulan misalnya mmm, hitunglah lima ratus iya, ribu. iya, betul. Jadi perekonomian yang ada di Kabupaten Muna, mutarnya di daerah lain. Coba Iya, kalau misalnya, saya kuliah di Muna, terus, saya itu selalu dapat uang bulanan 500.000. Misalnya ibu saya, eee, pedagang, tidak menutup kemungkinan uang yang saya bayarkan di kampus ini, mutarnya orang bisa beli di orang iya, tua saya, seperti itu. Itu iya, betul, hitung-hitungan betul. ekonominya kalau Mhm. itu, kita kuliah di kampung sendiri itu sama juga kita majukan ekonomi, seperti Mhm. itu. Lagian kalau misalnya kita mau kuliah di sini, tidak perlu takut kampus sudah Iya, terakreditasi BAN betul, PT, betul.
terus terakreditasi baik lagi. Nah, terus habis itu Semua prodi ya, semua Bu? program studi juga sudah akreditasi baik. Jadi untuk ngapain takut coba di ini, mau lihat juga dosennya sama-sama dosen-dosen yang maksudnya sudah sesuai, keilmuannya seperti itu. Kami juga di sini sudah punya dosen-dosen sudah punya jabatan fungsional, terus, kami di sini mahasiswa juga, menyediakan ruang untuk minat dan bakat seperti Iya, itu. Jadi betul betul. sekarang ini saja mahasiswa kami itu sudah berangkat di Kendari untuk, ikut lomba apa itu namanya yang di anu, yang BKKBN. Itu ada 2 Mmm. orang, ada Fakultas Hukum dengan Manajemen. Oh iya, Jadi yang iya, kemarin ya? misalnya kita kuliah di kampung, terus kita kan prakteknya bisa di luar kota. Nah, Iya. contohnya kemarin kebidanan sudah prakteknya di Rumah Sakit Labuang Baji Makassar. Saat ini lagi kemarin kita pelepasan mahasiswa untuk prodi administrasi rumah sakit, mereka prakteknya di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. Kalau misalnya mau kuliah di luar hanya ngomongnya, "Ah, kuliah di Muna juga, hanya di Muna-Muna terus." Tidak, karena bahkan ada mahasiswa kita itu yang sekarang lagi PMM, mereka kuliah Iya, 1 semester ada yang di Jogja, ada yang di Bandung. iya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya ngapain sih kuliah di Muna, itu sebenarnya tergantung mahasiswanya Iya, sendiri, begitu. seharusnya kuliah di kampung, kerja di kota, Iya, begitu ya? gitu, kuliah di kampung, terus, kuliahnya misalnya 1 semester di kota besar juga kan Mhm. kita dapat jalan-jalannya, Iya, dapat dapat ilmunya, seperti ilmunya, itu. dapat teman baru. Iya, gitu. Oke, boleh dong membagikan tips dan triknya kepada teman-teman yang sedang bingung ingin berkuliah atau memilih jurusan apa? Mhm. Jadi pilih jurusan itu Iya. kayak bagaimana, kayak gampang-gampang susah. Contohnya saya kemarin itu dulu waktu saya kuliah itu saya inginnya, kuliah di kebidanan. Tapi Terus? karena dulu itu saya berhalangan di tinggi badan, Oh, jadi itu gitu. harus tinggi? Tinggi badan itu dulu kebidanan itu harus 150 sentimeter. Saya Oh. dulu hampir 1 meter kotor. 149, tidak sampai 150. Jadi Jadi saya kemarin disarankan kuliah saya di Kesmas. Nah, itu Kesmas itu kemarin saya itu bukan kemauan saya, iya, tapi, kemauan keluarga saya karena hanya di Kesmas yang, dulu kan kesehatan itu masih iya, iya, booming-booming-nya. sangat Jadi saya harus kuliah di kesehatan jurusan apa saja, tapi, saya salah jurusan, bukan salah jurusan saya, jurusannya itu bukan yang saya inginkan, mhm, tapi kalau kita misalnya mendalami minat kita iya, sendiri misalnya, oh saya memang, sudah takdir Tuhan ini saya di Kesmas, jadi saya harus jalani ini, saya harus kembangkan minat dan bakat saya di sini, terus saya harus diskusikan saya dengan orang tua, "Oh oke Bu, saya oke Pak, saya harus memang kuliah di sini nanti, insya Allah saya akan sungguh-sungguh kuliah di sini." Jadi kalau misalnya mau cari jurusan itu, pertama juga itu harus lihat, apa namanya, minat dan bakat minat mungkin dan ya? bakat, terus untuk potensi kerja ke depannya seperti apa, oh kalau saya Iya, selesai paling kuliah penting itu itu. iya, selesai kuliah itu saya nanti kerjanya di mana, seperti itu. Mhm, Jadi, jangan mindset-nya hanya mau tes CPNS, tapi iya, tes CPNS boleh, terus usaha boleh. Jadi kalau misalnya mau kuliah, oh saya mau kuliah jurusan ini. Nanti kalau selesai jurusan ini saya nanti kerjanya di mana? Apakah heeh, selesai kuliah saya ini nganggur atau gimana? Jadi alhamdulillah juga KPM itu kami di sini menyediakan kalau bagi lulusan itu punya sertifikat K3 sama sertifikat untuk, apa namanya, komputer. itu untuk semua semua Iya, jurusannya, Bu? ya itu untuk semua Oh, jurusan. Jadi itu salah satu upaya kampus agar, eee, nanti itu menghadapi zaman ini, iya, zaman teknologi itu kita harus semakin punya meningkat, iya, punya kemampuan seperti itu. punya skill. Jadi iya harus punya skill. Jadi kalau misalnya mau tamat kuliah, si mahasiswanya ini, tidak boleh nganggur Iya, seperti itu. Jadi, kita juga di bagian kemahasiswaan itu punya masa tunggu itu 6 bulan untuk, si alumni seperti itu, mmm. gitu. Sudah sampai di penghujung acara bincang santai Cepat kita di bersama kampus Universitas Karya Persada Muna. Iya, Terima kasih banyak kepada Ibu Resnia Sarumi, yang sudah berkenan memberikan informasi dan penjelasan seputaran penerimaan mahasiswa baru di tahun 2024. mhm. Saya yakin dari podcast hari ini teman-teman khususnya yang sedang bingung ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, eee
perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi bisa menjadikan UKPM sebagai pilihan untuk tempat Mhm. berkuliah. Maka dari itu jangan ragu lagi, ayo segera daftarkan diri kalian di UKPM. Saya Wulan Rewangi, mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan, sampai berjumpa kembali di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.